Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga baik-baik saja ya. Pada video kali ini kita masih membahas mengenai elastisitas. Pada pertemuan sebelumnya kita telah mempelajari mengenai permintaan, penawaran, dan harga keseimbangan. Nah, selain itu juga kita mempelajari faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi permintaan dan penawaran, kemudian hukum permintaan dan hukum penawaran. Pada hukum permintaan dan penawaran, kita ketahui bahwa dalam hukum permintaan, harga dan jumlah barang yang diminta itu memiliki hubungan yang negatif. Artinya ketika harganya naik, maka jumlah yang diminta akan turun. Sementara jika harga turun, maka jumlah barang yang diminta akan naik. Begitupun dengan kurva penawaran atau hukum penawaran. Ketika harga naik, maka jumlah barang yang ditawarkan akan naik, dan ketika harga turun, maka jumlah barang yang ditawarkan akan turun. Namun kita tidak tahu persis berapa kenaikan jumlah permintaan dan atau penawaran akibat dari kenaikan harga. Nah, dalam memecahkan pertanyaan kali ini, kita membutuhkan suatu konsep yang dinamakan elastisitas. Konsep elastisitas dalam ilmu ekonomi yaitu rasio yang mengukur perubahan relatif jumlah barang yang diminta atau ditawarkan sebagai akibat dari perubahan faktor yang mempengaruhinya. Nah, rumus dari elastisitas ini cukup sederhana, yaitu elastisitas sama dengan persentase perubahan jumlah barang yang diminta atau ditawarkan dibagi dengan persentase perubahan faktor yang mempengaruhinya. Nah, kita masuk pembahasan pertama, yaitu elastisitas permintaan. Elastisitas permintaan yaitu tingkat kepekaan permintaan terhadap faktor-faktor yang mempengaruhinya. Karena ada beberapa faktor yang mempengaruhi permintaan, seperti misalnya harga barang itu sendiri atau PX, kemudian pendapatan konsumen atau income, dan harga barang lain atau PY. Maka kita juga akan mengenal beberapa jenis elastisitas permintaan, yaitu elastisitas permintaan harga, elastisitas harga permintaan, elastisitas pendapatan, dan elastisitas silang. Nah, setelah teman-teman menghitung koefisien elastisitas, maka teman-teman akan mendapatkan suatu angka. Angka ini disebut sebagai koefisien elastisitas. Nilai dari koefisien elastisitas selalu dinyatakan dengan persentase dan nilainya mutlak atau absolut. Jadi misalnya ketika teman-teman dapatkan hasilnya itu min 2, maka yang diambil hanya 2-nya saja. Negatifnya tidak dihitung. Jadi min 2 ini karena diambil hanya 2-nya saja, maka min 2 ini lebih besar dibandingkan dengan 0. Sedangkan tanda positif dan negatif ini kita gunakan atau berguna untuk melihat hubungan antara harga dengan permintaan. Apakah hubungannya negatif ataukah positif? Positif dan negatif ini juga bisa menggambarkan atau menginterpretasikan bentuk kurvanya seperti apa. Apakah memiliki kemiringan yang positif atau memiliki kemiringan yang negatif. Nah, ini adalah rumus dari elastisitas harga permintaan. Selanjutnya kita sebut saja elastisitas permintaan. Rumus umumnya adalah elastisitas permintaan atau elasticity of demand sama dengan delta Q per Q dikali 100% dibagi dengan delta P per PX dikali 100%. Atau rumus ini dapat kita sederhanakan menjadi elastisitas sama dengan delta Q per delta P dikali P per Q. Nah, delta ini apa? Delta ini adalah selisih antara Q1 dengan Q2. Dan delta P adalah selisih antara P1 dengan P2. Kemudian Q ini adalah jumlah barang yang diminta. Kemudian P ini adalah price atau harga. Nah, perlu diingat teman-teman, P dan Q yang kita gunakan dalam perhitungan ini atau dalam rumus ini adalah P dan Q yang harga awal dan permintaan awal, atau bisa kita sebut dengan P1 dengan Q1.